Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sifa Aulia dan teman saya yang bernama Muhammad Saman. Kami di sini akan menjelaskan materi makalah yang berjudul Pengertian Pancasila dan Hakikat Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Jadi, secara etimologis, kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila dapat diartikan 5 dasar. Menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, Pancasila ada 2 macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan 1 i artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila dengan 2 i artinya peraturan yang penting, baik atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 aturan hal yang penting, baik dan senonoh. Dalam buku Sutosomo karangan Empu Tantular, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Adapun pengertian Pancasila menurut para ahli tokoh pendiri bangsa. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, alas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Yang keempat, menurut Panitia 5, Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman dari kelompok 6 dengan NIM 2101010100741. B. Hakikat Pancasila. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian, sila-sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan suatu unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Maka, dasar filsafat negara Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bersifat menjemuk tunggal, atau majemuk artinya jamak, tunggal artinya satu. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari sila yang lainnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dan sumber hukum negara. Hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa. Bicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofis. Maka dari pengertian pokok tersebut dapat diberi arti bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 5. Sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan sistem nilai atau value system yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan secara keseluruhan terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui suatu proses yang disebut
Materialisme. Karena nilai-nilai Pancasila sudah ada dan merupakan suatu realita yang hidup sejak zaman dulu, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang diyakini kebenarannya itu ialah yang menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya. Pemahaman tersebut bersumber pada kerangka dan substansi nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini merupakan teks proklamasi kemerdekaan NKRI yang lengkap dan terinci. Teks proklamasi itu sendiri lahir melalui proses sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari yang semula sebagai budaya suku-suku asli berkembang dalam budaya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya. Kemudian dipengaruhi oleh budaya agama-agama penjajah-penjajah, sampai akhirnya dipengaruhi pula oleh ideologi-ideologi besar dunia, bahkan sampai kini, di era globalisasi informasi. Jadi hakikat Pancasila, demikian pula UUD 1945 tidak lahir secara mendadak, tetapi mereka ditempa oleh sejarah Indonesia. Tetapi mereka ditempa oleh sejarah lahirnya Indonesia sebagai suatu bangsa. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dengan 3 kata teori. 1. Hakikat abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. 2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. 3. Hakikat konkret yang bersifatnya nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.